Lagi touring, tersesat 2 hari di hutan. Awal ceritanya tuh pas saya lagi kerja, tiba-tiba dapat telepon dari teman-teman di klub motor Minerva Independen Bandung, atau biasa disebut MIB. Katanya ada acara anniversary ke daerah Jawa, tepatnya di Salatiga. Singkat cerita, saya diminta kumpul alias tikum di rumah wakil ketua untuk ngerencanain keberangkatan. Waktu itu rame banget yang datang buat bahas teknis touringnya. Saya sendiri lupa tanggal pastinya, tapi kalau ada teman-teman yang ingat, boleh banget tulis di kolom komentar, ya. Setelah semua siap, paginya kami berangkat dari Cibiru menuju Salatiga. Dari awal, suasananya masih biasa aja, enggak ada yang aneh. View di jalan juga enak dilihat, touringnya santai. Kami sempat tikung dulu di pom bensin buat isi bensin. Saya ingat banget, waktu itu belum isi, soalnya mikirnya masih cukup. Kalaupun isi, paling cuma nambah 10 ribuan lah. Itu masih di daerah Cibiru juga. Perjalanan sejauh itu masih aman, badan juga lagi fit, enggak begadang sebelumnya, jadi di motor tuh bener-bener enjoy banget, enggak ngerasa capek, malah semangat. Motor yang ikut waktu itu ada lebih dari 10 unit, rame, ada juga boncengers alias yang dibonceng, kebanyakan si cewek-cewek. Nah, disinilah mulai terasa keanehannya. Waktu kami sampai di Tugu, selamat datang di Jawa Tengah, suasana mulai terasa beda. Kami sempat istirahat di situ. Saya ingat, saya nanya ke ketum, Bang Indra, yang biasa dipanggil Bang Bokir. Bang, rame banget ya di sini, banyak banget yang jualan, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, rame banget. Tapi dari situ, ada sesuatu yang bikin saya mulai ngerasa aneh. Seperti biasa, sebelum lanjut jalan, kami atur formasi touring, ada yang ngecek kondisi motor, ada juga yang memastikan semua rider dan boncengers dalam keadaan fit. Kalau ada yang kelelahan, langsung diingatkan buat istirahat. Tim kami udah terbiasa dengan sistem ini, siapa yang di depan, siapa yang jadi sweeper di belakang, semua udah punya tugasnya masing-masing, rapi, solid. Setelah semua siap, kami lanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, pemandangannya luar biasa indah, kanan-kiri dipenuhi sawah, perbukitan, dan pepohonan tinggi yang menyejukkan mata. Rasanya damai banget, saking indahnya, susah buat dijelasin dengan kata-kata, apalagi dinilai dengan uang. Beneran, itu tipe pemandangan yang bikin lo pengen berhenti sejenak cuma buat tarik napas dalam-dalam dan bersyukur bisa lihat keindahan alam seperti itu. Tapi, saat kami lagi menikmati momen itu, hujan turun. Nggak langsung deras, awalnya gerimis halus, seperti embun yang jatuh perlahan dari langit kelabu. Jaket-jaket kami mulai basah, helm terasa dingin, tapi nggak ada yang ngeluh. Hujan itu malah menambah nuansa dalam perjalanan. Langit gelap, jalanan mulai licin, tapi entah kenapa, semuanya terasa magis. Saya sempat melirik ke spion. Di belakang, lampu-lampu motor berpendar samar di antara rintik hujan, terlihat seperti barisan cahaya kecil yang menyusuri jalur sepi di tengah alam. Indah, tapi ada yang aneh. Entah kenapa, sejak hujan turun, suasana jadi beda, enggak tahu jelasnya apa, tapi hawanya berubah, angin terasa lebih dingin, lebih menusuk, dan kalau didengerin baik-baik, kayak ada suara-suara samar yang ikut terbawa angin, bukan suara teman-teman yang ngobrol lewat intercom. Bukan suara mesin motor. Suara itu, seperti bisikan. Waktu itu posisi kami lagi berhenti, numpang istirahat sebentar. Teman-teman semua parkir motor di depan sebuah warung kecil. Saya sendiri bersama 2 orang lainnya berdiri agak ke depan, tepat di seberang sebuah rumah besar yang tampak tua tapi masih terawat. Namanya juga cowok-cowok, kami ngobrol sambil bercanda. Kadang suka ada yang nyolek, dorong-dorongan, saling nyindir pakai gaya bercanda yang agak kasar, khas anak motor, ketawa-ketawa, saling godain, tapi di tengah suasana yang santai itu, saya sempat nyeletuk. Rame banget ya ini rumah, banyak banget orang, lagi ada acara apa sih? Saya nanya ke teman yang di sebelah, tapi dia juga kelihatan bingung. Kami lihat-lihatan, suasananya emang aneh. Di bagian depan rumah, kelihatan ramai, seperti ada kerumunan. Tapi pas ngelihat ke arah belakang rumah, suasananya gelap banget. Kontras banget sama bagian depan yang terang dan kelihatan hidup. Saya sempat mikir, oh, mungkin di belakang itu banyak pohon besar, jadi nutupin cahaya, wajarlah, kan kalau pohon-pohon gede bisa bikin area belakang rumah jadi lebih gelap.
Saya coba mengalihkan pembicaraan ke topik lain, tapi suasananya tetap bikin gak tenang. Dan disitulah kejadian aneh itu dimulai. Tiba-tiba, muncul seseorang. Beneran, orang, bukan bayangan, bukan halusinasi. Pakaiannya lusuh banget, rambutnya gimbal panjang dan kusut, wajahnya kusam, tubuhnya kurus. Dan yang paling mencolok, bau yang menusuk, campuran antara tanah basah, keringat, dan sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Kayak, busuk, tapi bukan bangkai. Lebih ke aroma yang bikin bulu kuduk berdiri. Dia muncul begitu aja, dari arah samping rumah, tanpa aba-aba, dia langsung marah-marah, bentak-bentak, gak jelas ngomong apa, tapi nadanya penuh amarah. Yang bikin saya makin merinding, marah-marahnya itu langsung ditujukan ke saya. Saya gak kenal orang ini, teman-teman juga kelihatan bingung, tapi dia teriak sambil nunjuk ke arah saya, matanya melotot. "Kamu ngapain kesini? Mau apa kamu kesini? Ayo, kalau berani, lawan saya, ayo berantem sama saya." Suara dia keras. Tapi bukan cuma itu, ada getaran aneh yang terasa dari suaranya. Bukan marah biasa, ini kayak dendam, tapi saya enggak pernah ke daerah ini sebelumnya. Enggak ada alasan orang ini kenal saya. Teman-teman mulai tegang, suasana berubah drastis dari santai jadi mencekam. Tanpa banyak omong, beberapa dari kami langsung ngajak pindah tempat. Kami sepakat buat cari tikum baru. Udah enggak nyaman, bahkan bisa dibilang terganggu. Dan sejak kejadian itu, touring kami mulai terasa beda. Touring hari itu, entah kenapa, terus saya sambung-sambungkan sama kejadian di Tugu, Selamat Datang Jawa Tengah. Soalnya, waktu sampai situ saya benar-benar ngira kita udah nyampe tujuan. Tapi ternyata bukan, itu cuma semacam pasar. Saya sempat ngomong dalam hati, kalau nanti pulang lewat sini pagi-pagi, saya mau mampir beli makanan, buat oleh-oleh. Tapi anehnya, waktu saya ngomong begitu, Bang Indra, si ketum, mulai kelihatan beda, raut wajahnya berubah, agak kesal, atau lebih tepatnya, kayak bingung campur cemas. Saya masih ingat dia jawab dengan nada datar, "Apa sih kamu? Enggak ada apa-apa di situ mah, Bang." Tapi saya kekeh, soalnya saya beneran lihat yang saya lihat, tempat itu rame, ada aktivitas. Bahkan saya lihat ada kakek-kakek di pinggir jalan yang siang-siang begitu berdiri diam, senyum ke arah saya. Pas saya pamit jalan, si kakek itu juga kayak ngangguk pelan, semacam tanda pamitan. Saya ingat betul ekspresi kakek itu, aneh, tapi hangat, dan saya sempat berpikir, mungkin dia cuma warga sekitar, jangan mikir yang aneh-aneh, Van. Bang Indra sempat ngingetin, "Van, jangan lihat yang aneh-aneh, ingat, kita tuh lagi di daerah orang." Saya langsung tersadar, iya juga, kadang mulut kita bisa jadi celaka. Apalagi kalau udah nyangkut hal-hal yang enggak kelihatan. Saya angguk aja, lalu bilang pelan, iya bang, maaf, saya cuma cerita doang." Setelah itu, kami putuskan buat lanjut jalan. Hujan mulai reda, tapi kami sadar, rombongan besar udah ketinggalan jauh di depan. Saya lihat ke arah Revan, teman reading saya yang juga ngebonceng. Saya teriak sambil senyum, "Van, kita udah ketinggalan nih, gaspol yuk, kita kejar rombongan." Tanpa banyak bicara, kami langsung ngegas, mesin motor meraung, jalanan masih basah tapi kami enggak peduli. Angin dingin sisa hujan menerpa wajah, tapi adrenalin udah naik, kami tancap gas, ngejar yang lain. Tapi makin lama, suasananya justru makin sepi. Nggak ada motor lain, nggak ada suara klakson, nggak ada siapa-siapa di jalan itu, selain saya dan Revan. Saya masih ingat jelas waktu itu, jalanan mulai sepi, kabut tipis mulai turun, dan udara jadi dingin banget. Tapi saya dan Revan tetap ngegas, berusaha nyusul rombongan yang udah jauh di depan. Sampai akhirnya kami masuk ke sebuah gapura tua yang kelihatan kusam, kayak jarang dilewatin kendaraan besar. Di sisi gapura itu, ada beberapa bapak-bapak lagi nongkrong, mereka duduk santai, seperti biasa aja, tapi yang bikin saya merinding, waktu saya melintasi mereka, salah satu dari mereka langsung berdiri dan teriak kencang. Mas mau kemana?" Suaranya gede banget, dan nadanya bukan basa-basi, lebih ke peringatan, atau malah ancaman. Saya kaget, pelan-pelan turunin kecepatan motor, Revan di belakang saya juga ngerasa aneh. Terus tiba-tiba, dari sisi kanan jalan, muncul satu lagi bapak-bapak, kelihatannya baru pulang dari sawah, bajunya cuma kaos oblong, celana pendek,
dan di tangannya bawa pacul. Dia juga teriak. "Mas, hei mas, mau kemana? Mau kemana?" Saya makin pelanin motor. Nggak enak juga dengar suara mereka yang terus memanggil-manggil dengan nada panik. Saya jawab setengah bingung. Ke Salatiga, Pak, mau ke Salatiga." Bapak yang pertama langsung geleng-geleng kepala, jalan beberapa langkah mendekat. Jangan lewat sini, putar balik aja, Mas, jangan lanjut." Jalanan di depan kami makin gelap, pepohonan di kiri kanan makin rapat, seperti menutup langit. Saya nengok ke Revan, matanya udah jelas-jelas panik, sama kayak saya. Tapi, gimana bisa, tadi GPS nunjukin jalur ini, waktu kita tikung tadi, ini jalan yang ditunjuk buat ngejar rombongan, tapi sekarang, semua rasanya salah. Saya ragu, antara nurut omongan orang-orang tadi, atau tetap maju. Dan tepat saat saya hampir gas lagi, salah satu dari mereka teriak lagi, kali ini lebih pelan, tapi nadanya bikin jantung saya drop. "Kalau tetap lewat sini, kalian enggak akan balik." Saya dan Revan akhirnya cuma saling pandang. Nggak ada kata-kata, tapi dari tatapan itu kita tahu, ini aneh, tapi rombongan harus kita kejar. Jadi, ya sudah, saya gas pelan, lewatin bapak-bapak yang tadi teriak-teriak. Mereka cuma diam, menatap kami lewat dengan ekspresi yang susah dijelasin, antara khawatir, marah, dan pasrah. Motor kami terus melaju masuk ke jalan sempit yang dikelilingi pepohonan tinggi. Udara berubah drastis, jadi lembab dan dingin. Anehnya, matahari udah mulai turun, tapi suasana seperti lebih gelap dari seharusnya, kayak udah maghrib, padahal belum. Setelah beberapa kilometer, barulah kami nemu perkampungan, tapi ini bukan desa biasa. Jalanannya sempit dan berbatu, rumah-rumahnya rapat, semuanya kayu, model lama, ada balai-balai bambu di depan rumah, tapi kosong, enggak ada suara ayam, enggak ada suara anak kecil, bahkan enggak ada suara TV sepi, sunyi, tapi bukan sunyi yang tenang, ini sunyi yang bikin dada sesak. Saya pelanin motor, hampir jalan kaki karena saking tegangnya. Revan udah nempel banget di belakang saya, tangannya mulai neken jaket saya kayak minta kita berhenti. Saya lihat ke sekeliling, jendela-jendela rumah itu, semuanya tertutup rapat, tapi saya bisa ngerasa ada yang ngintip dari dalam. Beneran, kayak ada yang ngeliatin dari celah kayu, dari balik tirai usang, dari lubang kecil di dinding. Tapi enggak ada satupun orang yang muncul ke jalan. Sampai akhirnya, di ujung jalan desa itu, ada satu sosok berdiri. Seorang nenek, pakai kebaya kusam, rambut putih panjang terurai, mukanya pucat. Dia berdiri diam, nunduk sedikit, dan nggak bergerak sama sekali. Saya langsung ngerem, motor berhenti cuma beberapa meter di depan nenek itu. Saya nelen ludah. "Van, putar balik aja yuk." Tapi sebelum kami sempat mundur, nenek itu angkat kepala. Dan dia nggak punya mata. Saya langsung tarik napas dalam-dalam. Revan udah bisik pelan di belakang, suaranya gemetar. "Bang, balik, bang, tolong." Saya mundurin motor pelan-pelan, putar balik sambil jaga-jaga jangan sampai salah gerak. Tapi waktu kami mulai muter, jalan yang tadi kami lewatin, jalan sempit yang dipenuhi pohon dan batu, udah gak ada. Di belakang kami cuma ada rumah-rumah tua yang tadi gak ada, kayak desa ini nutupin dirinya sendiri. Saya coba buka GPS, sinyal hilang, layar HP cuma muter-muter doang, searching terus tanpa hasil. Revan udah mulai panik beneran, suaranya makin nyaris berbisik. "Bang, ini di mana sih? Tadi gak ada rumah sebanyak ini, kan?" Saya juga ngerasa ada yang salah. Di ujung desa, nenek tadi udah gak ada. Tapi entah kenapa sekarang ada suara gamelan, pelan banget, jauh di belakang rumah-rumah itu. Tapi makin lama, makin jelas. Ting ting tang, ting ting tung, suara musiknya kayak dari dalam tanah. Bukan dari pengeras suara, bukan juga dari alat musik beneran, lebih kayak gema. Tapi gema dari mana? Saya bener-bener ngerasa kayak terjebak di tempat yang bukan dunia nyata. Tiba-tiba, satu pintu rumah di kanan kami kebuka. Perlahan, suaranya nyeret, berdecit, seorang ibu keluar, wajahnya datar, senyum tipis. Tapi senyumnya bukan senyum nyaman, senyumnya tuh, senyum yang terlalu lebar buat ukuran manusia biasa. "Mau nginep dulu? Capek, kan? Rumah ini kosong, gak ada siapa-siapa, tenang aja."
Saya dan Revan diam, muka ibu itu tetap tenang, tapi tangannya kayak manggil-manggil pelan. Di balik tubuhnya, saya lihat dalam rumahnya kosong, tapi ada bayangan lain yang bergerak cepat, seperti melesat ke pojokan ruangan. Saya langsung gas, motor meraung, kami belok seenaknya, tapi setiap belokan bawa kami ke gang yang sama, rumah yang sama, gapura yang sama, semua bentuknya mirip, semua sepi tapi terasa penuh. Kami terjebak, desa itu, muter, kayak labirin, kayak hidup, kayak dia milih buat nggak ngelepasin kami. Motor kami terus melaju, tapi ujungnya selalu sama. Gang yang kami lewati ngebawa kami balik lagi ke titik semula. Rumah dengan pintu terbuka, suara gamelan samar, dan hawa yang makin dingin. Padahal matahari masih belum benar-benar tenggelam. Revan udah diem aja di jok belakang. Saya tahu dia lagi tahan panik. Matanya bola-balik ngawasin sekitar, seolah takut ada yang lompat tiba-tiba dari balik rumah. Sampai akhirnya, kami berhenti di depan satu rumah yang kelihatan agak beda. Rumah itu lebih kecil, kusam, dan nyaris runtuh. Tapi anehnya, di depan rumah itu ada sesajen. Di atas tampah kecil ada kembang, sirih, dan ini yang bikin saya merinding. Helm motor warna merah, mirip banget kayak punya temen kami di rombongan. Saya turun dari motor, pelan-pelan, sambil jaga-jaga. Revan ikut turun, tapi tetap berdiri dekat motor. Saya dekati sesajen itu. Di samping tampahnya, ada semacam kertas lusuh, basah dikit karena embun. Tulisannya goyang-goyang, kayak ditulis buru-buru. Dan bunyinya, lebih besar dari, "Kalau kamu bukan orang sini, jangan melawan jalan, ikuti arah bau, bukan suara, keluar sebelum malam sempurna, atau kamu ikut jadi bagian." Saya nahan napas. Arah bau, saya coba tarik napas dalam-dalam, dan ya, dari satu gang sempit di sisi rumah itu, saya nyium bau khas, bau tanah basah bercampur daun pisang. Bukan bau wangi, tapi bau nyata, bau hutan, bau luar desa. Revan pelan-pelan nyamperin, nanya, "Bang, nemu apa?" Saya tunjuk gang itu, "Kita ikutin arah itu, jangan dengerin suara apapun, kalau ada yang manggil, abaikan, kita keluar sebelum gelap total." Dia cuma angguk, tanpa debat, kami dorong motor pelan-pelan, jalan kaki masuk ke gang sempit itu. Semakin dalam kami masuk, bau tanah itu makin kuat, tapi, suara gamelan juga makin kenceng, kayak tahu kami mau keluar. Lalu mulai muncul suara lain. "Mas, Revan, kenapa buru-buru? Sini dulu." Kami tetap jalan, makin cepat. "Evan," motornya ketinggalan. "Evan," saya hampir nengok, tapi Revan nyentak lengan saya. "Jangan dengerin, Bang, jangan nengok," dan begitu kami mulai lari kecil, nuntun motor sambil setengah ngos-ngosan, cahaya matahari muncul lagi di sela pepohonan. Udara berubah, suara hilang, dan kami keluar ke jalan besar, jalan aspal, jalan yang benar-benar nyambung ke jalur nasional. Di depan kami ada warung, ada orang, ada suara motor lewat, dunia nyata. Saya langsung duduk di pinggir jalan, lemas, Revan juga, kita saling pandang, enggak ngomong sepatah kata pun. Tapi kami tahu, tempat tadi bukan cuma desa, tapi semacam jebakan, dunia kecil yang makan orang-orang nyasar. Dan kami, nyaris jadi salah satunya. Setelah napas mulai tenang, kami cari tempat duduk, warung kecil pinggir jalan jadi satu-satunya pelarian. Penjualnya ibu-ibu tua, ramah tapi langsung melotot begitu lihat kami. "Kalian dari mana, Nak?" Saya jawab, masih ngos-ngosan. "Tersesat, Bu, dari arah desa di belakang situ." Ibu itu langsung berhenti senyum, "Belakang situ." Dia pandangin jalan kecil yang baru kami lewati, lalu pelan-pelan nyebut, "Nggak ada desa di sana." Saya dan Revan saling pandang. "Enggak mungkin, Bu, banyak rumah, orang juga ada, kami muter-muter di sana." Ibu itu duduk pelan, wajahnya berubah serius. "Dulu emang ada kampung kecil, tapi udah lama kosong. Katanya pernah kejadian, orang satu kampung hilang waktu musim panen. Enggak ketemu jasadnya, enggak ada yang berani lewat situ sekarang." Saya nggak jawab, badan rasanya lemas. Revan ambil HP, mau cek jam, tapi sinyal masih jelek. Saya pun coba hidupin GPS. Akhirnya sinyal muncul, dan disitulah kita sadar, sekarang hari Minggu. Padahal kami masuk ke gang itu hari Jumat pagi, waktu di dalam desa itu cuma terasa kayak 1 jam, tapi dunia luar udah 2 hari jalan tanpa kami.
HP saya penuh notifikasi. Grup MIB rame banget. Banyak yang nyariin kami. Bahkan ada yang udah mau bikin laporan ke polisi. Saya langsung telepon Bang Indra. Halo, Bang, kami selamat. Dari seberang, suara Bang Indra langsung terdengar kaget dan lega. Revan, gila lu berdua kemana aja? Kami muter-muterin jalur, bahkan sempat ke rumah sakit. Terakhir ada yang lihat motor kalian nyasar ke arah utara, terus hilang. Gak ada jejak, saya cuma bisa nangis kecil. Revan juga, dan entah kenapa, pas kami lihat ke belakang, ke arah gang kecil tempat kami keluar tadi, gang itu udah gak ada, cuma hutan dan ilalang. Kayak, semuanya nutup rapat. Lagi.